Sahabat-sahabatku yang baik hati dan budiman, kearifan lokal atau kearifan tradisional perlahan-lahan akan sirna kalau kita tidak lestarikan. Kembali lagi di podcast Efrit Datang, dan topik kita pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pengembangan partisipasi anak dengan pendekatan filosofi Natas Batelabar. Nah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena saya bisa berbicara langsung dengan Bapak Zainal. Ya. Nah, perlu saya perkenalkan bahwa Bapak Zainal ini adalah seorang fasilitator anak, dan yang sangat luar biasa bagi saya bahwa beliau adalah salah satu penulis buku panduan pengembangan forum anak Kabupaten Manggarai Timur. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar berapa? 2019. 2000 ini. Pak Zainal, menurut orang Manggarai, anak adalah karunia yang ternilai di dunia ini. Gitu. Lalu anak juga mereka menganggap bahwa harta yang sangat berharga, dan ada juga mereka menganggap orang Manggarai menganggap anak itu adalah sebagai mekaber, itu atau tamu yang sangat berharga, tamu yang sangat mulia. Gitu. Itu menurut pandangan orang Manggarai tentang anak, dan mereka juga menganggap bahwa anak adalah sebagai aset dan rezeki bagi mereka. Makanya ada dulu banyak anak maka banyak rezeki. Itu kira-kira bagaimana menurut Pak Zainal? Ya, konsep seperti itu memang hampir ada di setiap budaya ya. Ya, intinya anak itu adalah anugerah begitu. Tapi dalam perlindungan anak, kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, itu anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Oh, itu. Jadi saat ibu hamil, berarti itu dia sudah punya anak. Punya anak. Ya, waktu Okay. itu dia sudah punya anak. Nah, lalu yang berikut yang berkaitan dengan anak ada di dalam kandungan. Gitu. Jadi kalau saya memperhatikan dulu bahwa aktivitas orang Manggarai itu bukan hanya sekedar aktivitas ilmiah, tetapi didominasi oleh aktivitas moral, karena dituntun oleh prinsip dan tabu-tabu. Misalnya ketika istrinya sedang mengandung, jadi sangat tabu sekali bagi suami ketika ia berburu. Jadi itu dianggap karena itu dulu dianggap bahwa ketika suaminya berburu, maka anak yang akan lahir nanti itu bisa jadi cacat, lahir tidak normal. Ya, saya kira itu hal yang baik ya, suatu filosofi yang baik, meskipun dianggap itu tabu. Tapi sebenarnya pada saat seorang ibu hamil itu dia butuh dukungan dari orang di sekitar, terutama suami. Ya. Kita lihat bahwa kalau di NTT itu sering terjadi ibu hamil, bahkan sudah hamil tua itu juga masih bekerja ya. Mencari kayu bakar, ambil air, seperti itu, karena dianggap itu pekerjaan perempuan gitu. Nah, dengan filosofi seperti itu, suami tidak boleh pergi berburu atau tidak boleh keluar. Itu diharapkan kalau bisa suami juga membantu pekerjaan di rumah, sehingga si ibu itu tidak terbebani. Kan berat juga dia harus mengandung lalu bekerja lagi seperti itu, sehingga anak yang dikandungnya itu bisa lebih sehat. Iya. Seperti itu. Iya, ada juga keyakinan religius magis orang Manggarai. Jadi kalau ibu hamil itu jadi harus, misalnya mereka harus pakai taruh peniti atau kayu-kayu yang dianggap orang tua dulu itu bisa mengusir sesuatu yang tak kasat mata begitu. Iya. Ya, memang di setiap daerah selalu ada yang bisa seperti itu. Jadi ini umum di hampir seluruh daerah NTT itu menganggap bahwa kalau ibu hamil, kalau kemana-mana dia harus bawa benda-benda yang tajam kayak jarum, paku. Tujuannya adalah supaya dia tidak diganggu oleh setan. Tapi itu menurut saya sih sebenarnya hanya mitos, tapi karena secara turun-temurun dipercaya, ya itu terus berlangsung. Ya.
Jadi soal perlindungan terhadap anak itu dicanangkan itu ternyata memang nenek moyang kita dulu memang itu sudah ada itu soal bagaimana untuk melindungi atau keselamatan terhadap anak itu. Lalu ada yang berikutnya Pak, ketika seorang istri hendak ke di saat-saat proses bersalin gitu, proses bersalin dan anak itu melahirkan, itu yang saya tadi bilang dianggap cai Mekah baru, artinya datang tamu baru begitu. Nah, saat seperti itu ada ritus-ritus orang Manggarai itu ciar jumpe itu memberi nama anak secara secara adatnya gitu, dengan membawa seekor ayam sebagai hewan kurban. Dan nama itu dimaterai oleh darah ayam yang ayam-ayam tertentu yang terpilih gitu. Nah, sebelum ritus itu dilakukan, jadi anak itu tidak boleh keluar dari kamarnya gitu. Itu bagaimana? Apakah sangat berbahaya terhadap kesehatan juga terhadap bayi itu, Pak? Nah, yang perlu diwaspadai adalah ritus-ritus yang menghambat tumbuh kembang anak. Biasanya kalau bayi yang baru lahir itu dianjurkan dokter untuk setiap pagi itu dia kena matahari, dijemur gitu. Nah, harusnya tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena itu akan menghambat tumbuh kembang si anak. Memang yang seperti itu ada juga di beberapa tempat, misalnya di Timor itu ada kepercayaan bahwa kalau bayi lahir itu selama 3 hari dia tidak boleh minum susu. Padahal susu yang 3 hari itu adalah susu yang mengandung kolesterol. Dan warnanya agak kekuningan. Padahal itu yang mengandung antibodi untuk memberi daya tahan tubuh anak. Dan juga ada ritus di mana ibu dan bayi harus di rumah, mereka sebut rumah bulat, itu rumah yang sama sekali tidak ada jendelanya, ada satu pintu. Lalu mereka istilahkan panggang, jadi ada api menyala. Dan itu penyebab utama bayi terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Dan itu akan mengganggu kesehatannya dia. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang harusnya dihindari. Iya. Memang ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menghambat tumbuh kembang anak. Nah, itu yang harus dihindari. Iya. Gitu. Oke. Lalu yang berikutnya yang saya mau tanyakan, Pak. Dulu kan orang tua itu mereka mempercayai sekali dukun-dukun kampung yang memang sudah berpengalaman. Gitu. Tetapi hari ini saya perhatikan Pak, untuk proses bersalin itu tidak boleh memakai dukun-dukun kampung itu. Jadi harus medis yang memang sudah terlatih. Itu semua itu atas pertimbangan apa itu? Ya, jadi pemerintah NTT itu telah meluncurkan namanya revolusi KIA, revolusi kesehatan ibu dan anak. Jadi salah satu faktor penyebab kematian bayi baru lahir dan juga ibu itu adalah persalinan yang dilakukan di rumah dan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan biasanya. Jadi dengan revolusi kesehatan ibu dan anak itu, semua ibu hamil harus memeriksakan diri ke tempat fasilitas kesehatan, dan juga saat melahirkan itu harus di sarana kesehatan dan ditolong oleh bidan atau penolong kelahiran yang terlatih. Nah, kemudian para dukun bayi itu kan kearifan lokal. Banyak sekali ibu-ibu hamil yang lebih percaya atau lebih pede kalau didampingi oleh si dukun bayi tadi. Nah, itu dia tetap mendampingi. Jadi mulai sekarang dia tidak lagi ikut menolong persalinan, tapi dia mendampingi saat proses persalinan. Sehingga kearifan lokal itu juga tetap dijaga. Seperti itu. Iya. Oke. Lalu yang berikutnya Pak, setelah bayi sudah dilahirkan gitu, ada kearifan pengetahuan tradisional orang Manggarai itu yang disingkat 3T, Tinu, Toing, dan Titong. Tinu itu bagaimana tanggung jawab orang tua itu untuk memberi tanggung jawab secara jasmani, sedangkan Toing bagaimana orang tua menasehati anak, sedangkan Titong itu bagaimana orang tua menuntun anak, bagaimana orang tua harus menjadi model yang terbaik bagi anak, karena anak itu kan belajar dengan cara meniru Pak. Gitu. Pertanyaan saya Pak,
Mungkin. Bagaimana peran orang tua itu sesuai usia tumbuh kembang anak? Ya. Jadi sebenarnya 3T yang tadi disebut itu baik sekali ya. Jadi itu memang peran orang tua yang ada di konsep pengasuhan anak. Iya. Jadi orang tua harus memenuhi kebutuhan fisiologis makan dan lain, kemudian menjadi model, kemudian harus mengajari banyak hal. Nah, dalam mengasuh anak itu orang tua harus memperhatikan pengasuhan anak sesuai dengan umur. Jadi kalau anak umur 0 sampai 6 tahun itu peran orang tua itu sebagai pelindung, protektor. Ya. Lalu di usia 13 sampai 7 sampai 12 tahun itu sebagai guru. Jadi mengajarkan hal-hal baik, mengajarkan memberitahu. Iya, memberitahu tadi hal-hal tentang kehidupan. Lalu di usia 13 sampai 18 itu guru orang tua sebagai pelatih, coach. Karena anak pasti sudah punya ilmu sana sini. Apalagi dengan kemajuan teknologi, anak bisa belajar bukan cuma dari orang tua dan orang di sekitar, tapi bisa juga dari internet, apalagi dengan maraknya media sosial. Nah, lalu kalau di atas 18 tahun itu orang tua perannya sebagai mentor. Jadi kalau anak membutuhkan bantuan, orang tua bisa memberikan masukan. Tapi di usia itu anak sudah jadi orang dewasa, jadi dia sudah bisa punya keputusan sendiri. Jadi di saat orang tua menjadi guru bagi anak tadi, jadi dia harus memberitahu. Apakah memberitahu, kalau istilah orang Manggarai itu latoming itu yang berdaya ubah dan paling efektif. Artinya kita menasihat dengan memberikan contoh. Apakah di usia-usia kita peran orang tua sebagai guru di usia itu? Ya, itu tepat sekali karena anak tuh belajar dengan cara meniru. Ya, jadi sebagai orang tua kita tidak bisa bilang anak kita, kamu jangan merokok misalnya, tapi kita merokok. Atau kamu jangan pukul teman, tapi padahal kita melakukan kekerasan pada dia, kayak gitu-gitu. Itu akan sulit karena anak belajar dengan cara meniru tadi. Ya. Jadi misalnya kalau dalam keluarga suami istri itu menyelesaikan masalah dengan kekerasan, nanti anak juga ikut. Ya, otomatis. Kalau orang salah berarti dia harus dipukul. Gitu. Kan seringkali seperti ini. Jadi misalnya anak jalan kemudian terantuk. Lalu orang tua marah ke benda yang membuat anak terantuk, ke batu. Siapa yang ini ganggu anak saya, begitu misalnya. Lalu batu atau kayu yang membuat dia terantuk dipukul. Nah, sebenarnya itu secara tidak sadar itu mengajari anak kalau ada masalah melakukan kekerasan. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Oke, luar biasa sekali. Lalu yang berikutnya Pak, yang berkaitan dengan orang tua sebagai mentor itu Pak. Iya. Sebagai mentor. Artinya bagaimana, kan sekarang banyak sekali anak yang saya lihat nakal, itu habis itu mencari perhatian yang mungkin kurang dapat perhatian dari orang tua itu. Jadi bagaimana misalnya anak-anak sekarang yang remaja itu yang tidak betah di rumah, itu bagaimana cara kita menasihati dia? Apakah kita sering diomongin atau kita ajak ngobrol dengan pas usia seperan orang tua jadi seperti mentor tadi? Ya, jadi saat usia remaja itu anak-anak sebenarnya suka didengarkan. Tapi biasanya kita orang tua justru menasihati lama-lama, menceramahi. Biasanya itu mereka tidak suka. Anak akan resisten di situ. Anak tidak akan menerima. Jadi sebaiknya kalau menghadapi anak remaja seperti itu, kita lebih banyak mendengarkan mereka, mendengarkan apa pemikiran mereka. Kadang-kadang yang mereka pikirkan memang berbeda dengan kita, tapi tidak masalah. Ajari dia untuk berdiskusi, pendapat kita seperti ini, pendapat dia seperti itu. Jadi bagaimana sehingga anak terlatih untuk mengungkapkan pendapat dan membangun kedekatan antara orang tua dan juga dengan anaknya. Bukan berarti nasihat itu tidak baik, nasihat itu baik, tapi kalau sering dinasihati telinga anak juga jadi panas, jadi mereka tidak betah di dalam rumah. Kalau bisa menasihati anak tuh jangan lebih dari 1 menit. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi orang tua kan biasa nasihatnya bermenit.
Jadi tidak akan mendengarkan. Iya. Oke, menarik sekali Pak. Kita masuk pada konsep filosofi Natas Batelabar tadi Pak. Itu apa penting sekali sih bagi anak untuk hidup berkelompok? Ya, jadi berkelompok bagi anak itu sebenarnya hal yang sangat penting karena ada banyak hal yang bisa dipelajari saat mereka berkelompok. Jadi keterampilan-keterampilan sosial itu akan terbentuk dan berkembang saat mereka berkelompok. Jadi di kelompok itu mereka bisa berdiskusi, bertukar pikiran, bahkan berdebat, dan kalau ada konflik mereka belajar untuk menyelesaikan, dan itu sangat penting bagi anak. Dan di kelompok itulah mereka belajar berbeda pendapat. Berbeda pendapat ya. Karena pada saat dewasa pasti ada saja waktu di mana kita berbeda pendapat dengan orang lain. Dan kalau kita tidak terlatih, ya umumnya kita marah-marah, melakukan kekerasan, kayak gitu. Jadi memang kelompok itu penting. Lalu hal yang lain juga, kalau anak berkelompok, itu akan mudah bagi orang lain, misalnya entah itu pemerintah atau dunia usaha yang mau membantu, itu bisa membantu mereka dengan mudah karena mereka berkelompok. Lalu dengan berkelompok, kalau misalnya diajari untuk bagaimana mengungkapkan pendapat, itu mereka juga akan pendapat mereka lebih mudah didengar. Jadi mereka bisa mengatasnamakan kelompoknya, kemudian menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah sekarang pemerintah sudah cukup perhatian juga untuk hal-hal seperti itu. Jadi adanya kelompok-kelompok anak baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota, bahkan provinsi dan juga nasional seperti itu. Dan biasanya setiap tahun mereka ada temu anak, ada namanya temu anak nasional, ada temu anak di tingkat provinsi dan seterusnya seperti ini. Jadi memang berkelompok bagi anak itu penting. Jadi di situ mereka mengenal apa yang menjadi hak mereka. Iya. Gitu. Nah, cukup menarik sekali Pak, karena dengan hidup berkelompok di situ kecerdasan emosional anak itu bisa meningkat ya Pak. Gitu. Nah, pasti ada dampak negatifnya ya Pak bagi anak ketika dia tidak hidup berkelompok, yang dia di rumah saja. Iya. Karena dulu kami juga pernah merasakan Pak ya. Kami dulu selalu di kebun gitu. Jadi kesempatan kami untuk bermain itu sangat terbatas. Lebih banyak kami di kebun, binda sapi, binda kerbau gitu. Iya. Ya itulah itu sebenarnya anak dipekerjakan. Sebenarnya anak boleh saja membantu orang tua, tapi harusnya dia tetap punya waktu untuk belajar dan juga untuk bermain. Iya. Jadi ya boleh saja anak membantu, misalnya cari rumput untuk ternaknya atau memindahkan ternak seperti itu. Tapi harusnya itu tidak boleh menyita seluruh waktunya sehingga dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Nah itu yang memang masih sering terjadi. Jadi tidak, itu seperti eksploitasi ya, juga tuh Pak. Kalau anak itu eksploitasi anak. Karena anak tidak punya waktu untuk bermain dan juga belajar mengembangkan keterampilan sosialnya tadi. Iya. Itu sangat pengaruh sekali. Iya, itu akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya. Jadi anak itu kan lahir membawa sekian banyak potensi. Nah, tugas orang tua, guru atau orang dewasa semua adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki si anak. Kecerdasan, iya. Memang kami juga pernah merasakan Pak di sekolah gitu. Jadi waktu-waktu istirahat kami itu disita untuk membantu guru-guru timba air apa segala macam. Dipekerjakan oleh guru gitu. Itu bentuk dari eksploitasi juga. Iya, itu juga salah satu bentuk dari eksploitasi. Jadi bagaimana upaya dari pemerintah ketika itu masih ada di sekolah-sekolah yang ada di kampung? Ya, kalau kita mau lihat aturan tentang anak di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak dan mengatur sampai detail tentang hak-hak anak, bagaimana pemenuhan hak-hak anak. Tapi ya dalam pelaksanaannya selalu saja ada hal-hal seperti itu. Untuk itu memang yang paling penting adalah bagaimana pemahaman orang tua. Jadi kalau orang tua punya anak, berarti harusnya dia punya keterampilan untuk mengasuh mereka. Dia harus memahami juga bagaimana mengembangkan
tumbuh kembang anak agar semua potensi yang dimiliki itu bisa berkembang sempurna, seperti itu. Supaya pemahaman saya lengkap tentang tadi Pak singgung tentang hak anak. Kira-kira hak-hak anak itu apa-apa saja? Kalau secara rinci itu hak anak ada 31, tapi biasanya dikelompokkan jadi 4. Jadi 4. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Hak hidup tuh kalau anak dalam kandungan atau anak sudah lahir berarti dia dilindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan. Lalu hak tumbuh kembang, tumbuh itu tambah besar, berkembang tuh dari tidak tahu jadi tahu, seperti itu. Jadi dikasih pendidikan, dikasih pelatihan, pemahaman supaya tumbuh kembangnya berkembang. Lalu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dilindungi dari berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan. Dan terakhir hak partisipasi, yang atas kata lambat itu sebenarnya lebih ke pemenuhan hak partisipasi. Jadi bagaimana orang dewasa, orang tua, dan juga orang dewasa yang lain itu menyediakan tempat untuk anak bisa berekspresi, berkumpul, mengungkapkan pendapat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pemenuhan hak partisipasi. Dulu ada kasus Pak, ketika pas dia usia anak itu dia masih sekolah SMA kelas 1 itu angkatan dengan saya, tetapi waktu itu dia hamil itu. Jadi karena dia hamil mungkin dia malu, tapi hak-haknya dia untuk menuntut pendidikan dari sekolah itu dibatasi. Nah, harusnya tidak boleh. Jadi memang seringkali ada kasus di mana biasanya SMP atau SMA mereka hamil selama masih sekolah. Harusnya dia tetap diberi kebebasan untuk melanjutkan pendidikannya. Ya, tidak boleh dibatasi. Jadi apapun situasinya, hak anak itu tetap harus dipenuhi. Tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi. Termasuk begini juga Pak. Kan sebelum ada sekolah persona gitu Pak. Gitu. Sekarang tidak tahu masih berlaku tidak sekolah persona itu. Jadi anaknya menginginkan untuk sekolah di luar dari zonanya itu, tetapi karena tuntutan misalnya dari SMP, SD dia untuk jadi ijazahnya akan ditahan kalau dia nanti tidak sekolah di SMA SMP yang terdekat situ. Apakah itu juga membatasi hak-hak itu? Oh, maksudnya yang membatasi menggunakan zona dari iya. Ya dilihat dari tujuannya juga. Jadi itu kan salah satu tujuannya adalah pemerataan. Karena kadang-kadang di satu wilayah itu ada kayak sekolah favorit di mana muridnya banyak sekali, sementara ada sekolah yang muridnya kurang, sehingga digunakan seperti itu. Tapi menurut saya itu sebenarnya baik juga, sehingga anak tidak butuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolahnya, sehingga bisa lebih baik, bisa lebih aman. Dan juga kalau misalnya di kota harus ada biayanya. Kalau dengan menerapkan itu dia sekolah di dekat, berarti tidak butuh biaya lagi. Jadi saya kira itu tujuannya baik juga. Kecuali memang ada alasan tertentu dia sama sekali tidak mau memilih sekolah yang itu, dia mau di sekolah yang lain. Toh penerapannya juga tidak 100% seperti itu kan? Ada sebagian kecil yang berdasarkan ini atau apa begitu. Tapi memang yang paling utama berdasarkan zona tadi. Oke. Jadi kelompok anak itu sangat penting sekali, Pak. Atau disebut hari ini saya dengar forum anak, gitu. Karena dengan forum anak mereka bisa memahami apa yang menjadi hak mereka dan apakah mereka bisa juga menuntut apa yang menjadi hak mereka? Iya. Jadi dengan berkelompok itu anak akan lebih mudah menuntut hak mereka. Karena mereka misalnya ketemu pejabat atau apa, mengatasnamakan kelompoknya kan, ada banyak orang misalnya tidak mengatasnamakan pribadi. Mungkin kalau pribadi agak susah diterima, tapi kalau mengatasnamakan kelompok akan lebih mudah. Sehingga dan juga biasanya kalau di forum anak tuh mereka punya fasilitator yang mengajari mereka tentang berbagai hal, bagaimana mengungkapkan pendapat, memahami tentang hak-hak anak, sehingga itu memang penting sekali. Jadi penting sekali setiap kampung itu ada kelompok kelompok anak. Misalnya juga kan kalau anak
dia pandai bermain alat musik, tetapi kalau tidak difasilitasi, jadi kemampuan itu dia tidak kembangkan. Iya. Jadi di kelompok anak tuh semua kemampuan mereka bisa difasilitasi. Misalnya ada yang suka alat musik, ya kalau ada yang mau membantu bisa menyediakan alat musik atau melatih mereka bermain musik dan lain sebagainya. Ya. Iya, terkait perlindungannya juga ya Pak. Itu kira-kira bagaimana peran masyarakat terhadap kelompok anak ini? Jadi yang pertama, masyarakat harus sebagai orang tua, mereka harus mendorong anaknya untuk berkelompok itu, datang ke kelompok anak. Lalu kalau bisa disediakan fasilitas yang memadai, misalnya ruangan tempat untuk mereka berkumpul. Lalu orang dewasa bisa membantu untuk membina mereka, ya, karena saat mereka berkumpul harus ada orang dewasa untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Kalau saya perhatikan sekarang Pak, kalau dari video-video yang sebelumnya saya bicarakan bahwa kearifan tradisional Manggarai itu mengalami erosi, gitu. Karena modernisasi ini menawarkan pola hidup baru yang sangat bertentangan secara diametral dengan pola hidup masyarakat. Misalnya pengetahuan tradisional itu hari ini dikecam sebagai pengetahuan yang irasional yang berusaha untuk disingkirkan oleh masyarakat modern. Itu kira-kira bagaimana? Ada hubungannya dengan anak. Kalau misalnya hak pengetahuan tradisional itu dulu gitu, tapi hari ini tidak relevan dengan konsep-konsep perlindungan anak hari ini. Bagaimana itu kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau kebiasaan, ritual atau budaya yang menghambat atau membatasi hak-hak anak memang itu sebaiknya diubah begitu. Tapi contohnya tadi itu Pak, misalnya contohnya tadi yang mana tadi yang tadi contohnya misalnya ada ritus-ritus tiar cumpe, jadi anak itu tidak boleh dikeluarkan. Itu apakah itu salah satu contohnya? Nah itu juga salah satu contohnya. Ya, karena itu menghambat tumbuh. Yang terakhir Pak, closing statementnya. Ya, jadi berkumpul bagi anak-anak itu sangat penting ya. Jadi mereka bisa mengembangkan keterampilan sosialnya di sana, dan ada banyak hal, ada banyak potensi dari diri mereka yang bisa dikembangkan saat mereka berkumpul. Dan juga pada saat mereka berkumpul, kita orang dewasa, pemerintah, dunia usaha itu bisa lebih mudah membantu mereka dan juga bisa lebih mudah mendengarkan suara mereka. Nah, konsep filosofi Natas Batai Lambar itu sebenarnya mendukung agar supaya kita semua menyediakan tempat dan juga fasilitas tentunya agar anak-anak bisa berkumpul seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi teman-teman, ada sesuatu yang saya tangkap dari Pak Zainal tadi yang berkaitan dengan filosofi Natas Batai Lambar itu. Natas merupakan bagian dari hidup sekaligus ruang hidup orang Manggarai. Natas adalah rahim sosial yang akan melahirkan persatuan dan kesatuan orang Manggarai. Nah, nampak dalam ungkapan-ungkapan orang Manggarai, muku capu neka woleng curu, teu ca ambo neka boleh laku. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama.